Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Diah Rahmawati selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar bisnis. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup bisnis bab 2. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Davina Mutiara Marta dengan NPM belakangnya 262. Yang kedua ada Kevin Avalualuyo dengan NPM 263. Lalu Anina Umihani dengan NPM 266. Lalu Alia Rahma Wardani dengan NPM 273. Lalu Nugra Satria Hernanda dengan NPM 277. Dan terakhir Faradilah Elvareta Davina dengan NPM 280. Ruang lingkup bisnis merupakan pernyataan formal yang menjelaskan cakupan sektor kerja dari suatu perusahaan dalam proposal usaha atau rencana bisnis, business plan. Menurut Philip Kotler, ruang lingkup bisnis itu mencakup 10 entitas produk yang dipasarkan dalam kegiatan bisnis. Yaitu yang pertama adalah informasi. Informasi ini merupakan produk yang berfokus pada penyediaan data, pengetahuan, ataupun berita yang relevan dan juga tepat waktu. Dalam kategori ini, pelaku bisnis biasanya adalah media massa, baik yang bersifat cetak maupun elektronik. Contohnya seperti blog, white paper, e-book, webinar, serta hasil uji laboratorium sampai majalah terkenal seperti Vogue atau Lokomotif. Kemudian selanjutnya yaitu ada tempat atau place. Tempat di sini berarti lokasi yang memiliki objek wisata atau daya tarik tertentu yang dibasarkan kepada wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Contohnya seperti destinasi wisata populer seperti Bali, Raja Ampat, dan juga taman hiburan yang selalu ramai dengan dikunjungi banyak orang. Kemudian kategori ketiga yaitu pengalaman atau experience. Produk dalam kategori ini berupa aktivitas memberikan nilai tambah berupa kepuasan dan juga pengalaman unik bagi konsumen. Produk seperti ini biasanya selalu ditiru oleh pesaing. Contohnya antara lain acara olahraga ekstrim yang diselenggarakan oleh Red Bull serta taman hiburan seperti Walt Disney World's Magic Kingdom. Kemudian yang keempat adalah organization atau organisasi. Organisasi atau perusahaan yang menawarkan produk bermutu tinggi dan juga mampu membangun citra yang kuat dan berbeda di mata konsumen maupun investor juga masuk dalam kategori ini. Contohnya adalah universitas, museum, organisasi pertunjukan seni, serta lembaga nirlaba. Kemudian yang kelima adalah ideas atau ide. Ide merupakan produk yang bersifat konseptual dan juga memiliki potensi untuk menciptakan inovasi serta nilai jual di pasar. Ide-ide ini juga bisa mempengaruhi perilaku konsumen maupun organisasi. Contoh nyata adalah komitmen yang diusung oleh Patagonia terhadap keberlanjutan lingkungan serta dukungan Nike dalam hal keadilan sosial. Selanjutnya, yang keenam yaitu people. Manusia dengan segala kemampuan dan talenta yang dimilikinya itu dapat dijadikan komoditas bisnis. Contohnya seperti artis, musisi, CEO, dokter, pengacara, dan lain sebagainya tentu membutuhkan pemasaran atas diri mereka sendiri agar tetap populer dengan multi talenta yang dimilikinya dari segi karir. Yang ketujuh ada properti. Properti adalah hak kepemilikan seseorang terhadap benda-benda atau barang-barang yang berharga yang dapat dijadikan komoditas bisnis. Pemasaran properti ini berfokus bagaimana kita itu dapat menonjolkan suatu produk yang memiliki keunikan, nilai jual, dan daya tarik agar bisa menarik pembeli, penyewa, maupun investor. Contohnya seperti penjualan rumah atau apartemen melalui agen real estate. Yang kedua ada investasi saham, obligasi atau surat berharga yang dipasarkan oleh bank. Yang ketiga ada penyewaan ruko untuk bisnis. Yang ke-8 ada event atau acara.
Event atau acara ini adalah suatu kegiatan atau peristiwa khusus yang dijual kepada masyarakat atau publik sebagai daya tarik dan menjadi bagian dari kegiatan bisnis. Biasanya, suatu acara ini dipromosikan sesuai jadwal atau waktu agar bisa menarik konsumen. Contohnya seperti Olimpiade, Piala Dunia, konser, peluncuran iPhone terbaru oleh Apple, terus ada Jakarta Fashion Week ataupun pameran dan expo, terus ada festival budaya dan lain-lain. Yang kesembilan ada tangible goods atau barang berwujud. Nah, barang-barang fisik itu merupakan bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran di banyak negara. Suatu produk yang nyata yang dapat disentuh dan dipakai, yang memiliki kualitas dan memiliki kandungan jasa di dalamnya atau sudah banyak dikenal oleh konsumen, itu dapat dipromosikan dan dapat diperjualbelikan sehingga membentuk aktivitas bisnis. Nah, barang berwujud tersebut sering dipatukan dengan layanan agar lebih bernilai. Contohnya seperti smartphone, Apple atau Samsung. Terus ada minuman kemasan, makanan kemasan, televisi, kulkas, pakaian hingga kendaraan bermotor. Dan yang terakhir ada servis atau jasa. Servis atau jasa ini adalah suatu aktivitas atau tindakan ekonomi yang ditawarkan pada satu pihak kepada pihak lain. Jasa ini bersifat tidak berwujud, tidak bisa disimpan, dan sangat bergantung pada pembelinya. Walaupun tidak tampak, tapi manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Contohnya ada jasa pengacara, dokter, notaris, insinyur, ada jasa perbankan, akuntan, hotel, maskapai penerbangan, perusahaan, penyewaan mobil, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan 10 entitas produk tadi, itu menunjukkan bahwa ruang lingkup bisnis tidak terbatas pada produk fisik saja yang dapat dipromosikan, tetapi juga bisa berasal dari ide, pengalaman, maupun jasa, sehingga kita dapat menentukan fokus pasar dan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup bisnis menurut klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI di Indonesia. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun agar terjadi klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif sehingga dapat diperoleh penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi. Badan Pusat Statistik atau BPS menerbitkan KBLI tahun 2009 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009. Pendekatan klasifikasi dalam klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia memiliki dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kegiatan yang menekankan pada proses dari kegiatan ekonomi dalam menciptakan barang atau jasa. Yang kedua, pendekatan fungsi yang lebih melihat kepada fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu struktur dan pemberian kode KBLI 2009. Yang pertama yaitu kategori. Kategori menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode alfabet. Dalam KBLI, seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf A sampai dengan U. Yang kedua, golongan pokok. Golongan pokok merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap golongan pokok diberi kode 2 digit angka. Yang ketiga, golongan. Golongan merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari 3 digit angka, di mana 2 digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan
dan 1 digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari golongan yang bersangkutan. Tiap-tiap golongan pokok dapat diuraikan sebanyak-banyaknya menjadi 9 golongan. Yang keempat yaitu subgolongan. Subgolongan merupakan uraian lebih lanjut dari golongan. Kode subgolongan terdiri dari 4 digit angka, di mana 3 digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan 1 digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dan subgolongan yang bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan sebanyak-banyaknya menjadi 9 subgolongan. Yang terakhir yaitu kelompok. Kelompok dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang dicakup dalam suatu subgolongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen. Tabel di samping merupakan klasifikasi baku lapangan usaha berdasarkan kategori dan golongan pokok, di mana huruf di samping kiri merupakan kategori dan 2 digit angka di sebelahnya merupakan golongan pokok. Contohnya seperti kategori A, pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan golongan pokok 02, kehutanan dan penebangan kayu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional, yaitu yang pertama ada pengertian. Jadi pengertian bisnis internasional adalah kegiatan transaksi barang dan jasa di luar batas negara perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis internasional ini mengalami evolusi dari perusahaan yang hanya melakukan aktivitas pemasaran di pasar domestik untuk kemudian melakukan perluasan pasar ke luar negeri dengan cara melakukan ekspor produknya ke luar negeri. Selanjutnya ada evolusi pemasaran perusahaan dalam memasuki bisnis. Jadi di perusahaan ini masih domestik, hanya melakukan aktivitas perdagangan yang terbatas di negara lain. Seperti contoh, perusahaan Coca-Cola itu masih menjadi perusahaan domestik, hanya melakukan perdagangan terbatas di negara bagian saja. Tetapi secara perlahan perusahaan ini mulai mencari peluang untuk kegiatan mengembangkan pemasaran keunggulan produknya yang akan diekspor ke negara yang lain juga. Lalu ada pemasaran domestik, di mana pemasaran domestik ini melakukan pemasaran produk secara domestik yang dipasarkan di negara tempat perusahaan berasal. Produk yang dibuat ini berorientasi etnosentris, yang artinya produk itu dibuat tanpa memperhatikan perubahan yang terjadi di pasar global. Contoh, PT Indofood yang memproduksi mie instan yang awalnya hanya di Indonesia, yang terdapat berbagai rasa yang dipasarkan melalui media. Lalu, ada pemasaran ekspor. Awalnya perusahaan ini banyak yang melakukan ekspor secara tidak langsung dengan jasa perusahaan karena ketidakpastian aktivitas pedagang ekspor. Tapi setelah produk perusahaan dapat memadai pasar di luar negeri, maka perusahaan tertarik melakukan ekspor secara langsung. Seperti contoh, batik Indonesia yang diekspor di USA, tapi produk corak Indonesianya hanya dipasarkan di fashion luar saja. Lalu ada pemasaran internasional, di mana di tahap ini perusahaan mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen lokal yang bersifat polisentrik. Konsumen ini memiliki keberagaman yang kompleks dari banyak faktor seperti gaya hidup, tren, dan lain-lain. Seperti contoh, orang membeli iPhone dari sisi alasan tersendiri digunakan untuk komunikasi, tren zaman, maupun digunakan untuk bekerja. Lalu ada pemasaran multinasional, di mana melakukan standarisasi produk untuk dipasarkan pada regional tertentu, yang dibedakan dari produk perusahaan yang dijual regional pemasaran lainnya. Produk yang dikembangkan tahap ini bersifat regiosentris, yang artinya produk yang dihasilkan dengan karakteristik regional pemasaran produk. Contoh, McDonald's yang di menunya terdapat ayam, nasi, saus, sambal yang mirip identik dengan masakan Indonesia. Lalu ada pemasaran global,
Jadi, pemasaran global ini terdapat perusahaan yang melakukan standarisasi produk yang dijual secara global, tetapi produknya masih memiliki variasi lokal yang disesuaikan lokasi produk yang dipasarkan. Tujuannya untuk membangun citra merek yang konsisten di seluruh dunia maupun efisiensi biaya promosi. Seperti contoh, iPhone yang dipasarkan hampir seluruh dunia dengan desain, fitur, iklan yang sama. Evolusi organisasi perusahaan dalam memasuki bisnis internasional. Sebelum menjadi sebuah perusahaan global, perusahaan domestik pada umumnya akan mengalami evolusi kelembagaan organisasi. Hatak, Bagat, dan Haslak 2005 menggambarkan 7 tahapan evolusi kelembagaan organisasi perusahaan yang bergerak dari perusahaan domestik menjadi perusahaan global, di mana evolusi yang terjadi memiliki tingkat kecepatan yang berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Tahap pertama, Foreign Inquiry. Perusahaan akan menerima pesanan dari luar negeri melalui eksportir domestik atau importir luar negeri. Jika perusahaan memperoleh lebih memadai dari aktivitas tersebut, maka kegiatan ekspor akan berlanjut. Tahap kedua ada Export Manager. Bila kegiatan ekspor berlanjut, perusahaan akan membentuk organisasi dengan sejumlah kecil staf yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan aktivitas ekspor yang dipimpin oleh seorang manajer ekspor. Tahap ketiga ada Export Department and Direct Sales. Jadi, bila kegiatan ekspor mengalami peningkatan dan tidak dapat dikelola lagi oleh unit kecil, perusahaan akan membentuk divisi ekspor khusus yang menjual langsung ke importir luar negeri tanpa perantara eksportir domestik. Tahap keempat ada Sales Branches and Subsidiaries. Dibentuk cabang perusahaan di luar negeri yang bertanggung jawab terhadap penjualan produk luar negeri bila ekspor perusahaan mengalami pertumbuhan signifikan. Cabang penjualan dapat berubah menjadi anak perusahaan di luar negeri yang bertanggung jawab atas pencapaian penjualan dan laba perusahaan di luar negeri. Tahap kelima ada Assembly Abroad. Perusahaan yang telah memiliki anak perusahaan di luar negeri akan tertarik membangun pabrik perakitan di luar negeri karena 3 alasan utama, yaitu biaya pengiriman produksi dan tarif masuk produk yang belum dirakit lebih murah. Ditambah lagi, perusahaan bisa memperoleh upah tenaga kerja yang lebih murah di luar negeri. Tahap ke-6 ada Production Abroad. Perusahaan membangun fasilitas produksi penuh di luar negeri melihat potensi permintaan pasar luar negeri serta karakteristik produk yang diminta konsumen luar negeri. Keputusan ini juga didukung oleh semakin sulit peningkatan penjualan melalui ekspor dan hambatan tarif masuk yang tinggi bagi produk impor maupun larangan mengimpor produk yang sudah diproduksi oleh perusahaan lokal. Tahap ke-7 ada Integration of Foreign Affiliates. Pada tahap ini, perusahaan menjadi multinasional dengan mengintegrasikan anak perusahaan di berbagai negara, lalu menjalankan fungsi global dan mengambil keputusan strategis dengan perspektif dunia. Bentuk-bentuk aktivitas bisnis internasional. Yang pertama adalah FDI. Apa itu FDI? FDI adalah Foreign Direct Investment. Nah, investasi asing langsung atau FDI terjadi pada saat perusahaan melakukan investasi dalam bentuk fasilitas produksi untuk menghasilkan dan atau memasarkan produk perusahaan di pasar negeri, di luar negeri. Sebagai aktivitas investasi, kegiatan FDI memiliki aliran masuk dan keluar, yaitu outflow of FDI dan inflow of FDI. Nah, outflow of FDI terjadi pada saat investasi dilakukan oleh perusahaan dari suatu negara di negara asing. Sedangkan aliran masuk FDI terjadi pada saat perusahaan atau pemerintah negara asing melakukan penanaman modal di dalam negeri oleh negara. Adapun jumlah keseluruhan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan asing atau negeri asing pada satuan waktu tertentu dinamakan stock FDI. FDI selanjutnya dapat dibagi ke dalam 2 kategori. Kategori pertama adalah FDI dalam bentuk greenfield investment, perusahaan baru akan dibentuk di luar negeri. Kategori yang kedua adalah kategori di mana perusahaan induk mengakuisisi dan melakukan merger dengan perusahaan yang sudah ada di luar negeri. Kedua adalah ekspor.
Aktivitas ekspor merupakan cara memasuki pasar internasional yang banyak digunakan dalam perusahaan pada saat mereka mulai melakukan kegiatan bisnis internasional. Yang ketiga, licensing atau lisensi. Lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana pemberi lisensi, yaitu licensor, memberikan hak kepada pihak lain yang menjadi pengguna lisensi untuk menggunakan paten, penemuan, formula, proses, desain, hak cipta, dan merek dagang selama periode waktu tertentu yang disepakati antara licensor dengan lisensi. Yang keempat adalah waralaba atau franchising. Modus lain yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar internasional adalah dengan melakukan franchising, yaitu suatu bentuk perjanjian kontraktual antara pemilik franchise atau pewaralaba franchisor dengan pengguna franchise terwaralaba, yaitu franchisee. Yang kelima, usaha patungan joint venture. Nah, cara ini untuk memasuki pasar internasional dengan membentuk perusahaan patungan, yaitu joint venture, yakni perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih perusahaan independen. Apa sih yang menjadi faktor-faktor untuk mendorong perkembangan internasional? Nah, yang pertama adalah market seeking motive. Pada umumnya, perusahaan internasional mulai memasuki pasar di luar negeri pada saat pasar di dalam negeri sudah berada dalam tahap kematangan atau saturation stage. Perusahaan akan melakukan ekspansi luar negeri setelah industri retail mengalami tahap kematangan di dalam negerinya. Yang kedua, yaitu adalah cost reduction motive. Motif kedua yang mengakibatkan perusahaan internasional mengembangkan usahanya ke luar negeri adalah untuk memperoleh biaya produksi yang lebih murah. Usahanya. Yang ketiga, strategic motive. Perusahaan internasional melakukan kegiatan bisnis di negara lain dengan tujuan memelihara dan meningkatkan posisi bersaing perusahaan baik di dalam industri maupun di dalam segmen pasar tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian informasi pada saat presentasi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.